Sahabat langit, sebelum kamu lanjut menonton, izinkan aku mengucapkan terima kasih karena sudah singgah di ruang ini. Tidak semua orang sampai di sini, dan tidak semua mata terbuka pada waktu yang tepat. Jika kamu sedang menatap layar ini sekarang, percayalah, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang Allah gerakkan dalam hidupmu, sesuatu yang mungkin akan menjadi titik balik. Malam ini bisa jadi malam ketika Allah ingin membalas setiap lelahmu dengan keajaiban yang tidak kamu duga. Sahabat langit, mari kita bicara dari hati ke hati. Pernahkah kamu merasa seperti berada di titik paling sulit, di mana tumpukan hutang terasa menyesakkan dada, sementara solusi seperti menguap entah kemana? Kamu sudah berusaha, bekerja keras, berdoa siang malam, tapi keadaan tak kunjung berubah. Lalu di dalam hati kecilmu kamu berbisik, "Ya Allah, apa aku kurang berdoa? Apa Engkau lupa padaku?" Dan malam ini, jawaban itu datang melalui satu nama yang begitu indah, Ya Mughni. Nama ini adalah salah satu dari Asmaul Husna, yang berarti zat yang maha memberi kekayaan. Kekayaan yang dimaksud bukan hanya uang atau harta, tapi rasa cukup, keberkahan, kelapangan, dan ketenangan dalam hidupmu. Bayangkan saat kamu sedang terlelap dalam kesedihan, Allah justru sedang menyiapkan skenario yang belum kamu lihat. Mungkin malam ini adalah waktunya kamu bangun, menatap langit, dan mengucap lembut Ya Mughni dari kedalaman hatimu. Sahabat langit, tidak semua orang dipanggil untuk berzikir dengan nama ini. Karena nama Ya Mughni bukan hanya tentang meminta rezeki, tapi tentang membangun keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya sumber segala kecukupan. Coba kamu perhatikan, selama ini kamu sering sibuk mencari cara menambah uang, tapi lupa mengundang sang pemilik uang itu sendiri. Kamu berlari mengejar dunia, tapi jarang duduk menghadap pencipta dunia. Padahal semua pintu rezeki ada dalam genggamannya. Malam tahajud adalah waktu ketika pintu itu terbuka lebar. Di saat semua orang tertidur, di saat sunyi menyelimuti bumi, Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri." Kalimat ini bukan dongeng, bukan cerita masa lalu, tapi janji yang masih berlaku hingga malam ini. Coba bayangkan, di sepertiga malam itu kamu bangun, mengambil air wudhu, dan dalam kesunyian kamu berbisik lembut, Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Mughni. Setiap kali kamu menyebut nama itu, getarannya menembus langit. Malaikat mencatat setiap ucapannya, dan Allah mendengarkan setiap nada dari hatimu. Tidak ada zikir yang sia-sia, apalagi zikir yang lahir dari hati yang hancur dan pasrah. Sahabat langit, banyak orang mengira rezeki datang dari kerja keras, padahal kerja keras hanyalah sebab. Rezeki sejati datang dari izin Allah. Ada orang yang bekerja seharian, tapi uangnya habis tanpa arti. Ada juga yang bekerja biasa, tapi hidupnya penuh berkah. Bedanya hanya satu. Apakah Allah ridha atau tidak? Ketika kamu mengucap Ya Mughni, kamu sedang memanggil namanya yang mampu mengubah nasibmu. Bukan karena jumlah 100 kali yang ajaib, tapi karena hatimu yang benar-benar yakin. Zikir itu bukan mantra, tapi jembatan antara hati yang lemah dengan zat yang maha kuat. Ada banyak kisah nyata tentang orang yang tekun berzikir Ya Mughni setelah sholat tahajud. Awalnya mereka hanya ingin tenang, tapi beberapa hari kemudian, tiba-tiba jalan rezeki terbuka. Ada yang mendapat rezeki dari arah yang tak disangka. Ada yang hutangnya tiba-tiba dilunasi oleh orang yang bahkan tidak mereka kenal. Itulah cara Allah bekerja, dengan cara yang tidak pernah bisa ditebak oleh logika manusia. Karena ketika hati benar-benar pasrah, langit pun ikut bergerak. Sahabat langit, coba rasakan maknanya. Ya Mughni bukan sekadar nama, tapi sebuah panggilan kepada zat yang ingin membuatmu cukup. Zikir ini menembus batas logika, menenangkan dada yang sesak, dan menghapus takut yang berlarut. Bayangkan kamu duduk dalam sujud panjang, lalu mengucapkan nama itu. Di antara tetes air mata dan doa, ada getaran yang tak bisa dijelaskan. Hati terasa lebih ringan, seolah beban dunia mulai diangkat perlahan. Itulah tanda awal bahwa Allah sedang menenun takdirmu dengan benang yang baru. Jika kamu percaya, malam ini bisa jadi malam yang berbeda. Malam ketika hidupmu mulai berubah arah. Malam ketika Allah berkata, "Cukup, aku tahu kamu lelah. Kini biar aku yang bekerja untukmu." Dan tahu tidak, sahabat langit, hal yang paling luar biasa dari zikir Ya Mughni adalah efeknya yang tidak hanya menarik rezeki, tapi juga menutup pintu kesempitan. Energi dari nama ini mampu menggantikan getaran kesulitan menjadi kelapangan. Seolah-olah setiap kali kamu menyebutnya,
energi positif mengalir melalui tubuhmu. Sekarang, sambil kamu mendengar ini, rasakan kedamaian itu di dada. Biarkan suara zikir menuntunmu untuk percaya lagi, berharap lagi, dan berdoa lagi. Karena siapapun kamu, sebesar apapun beban hutangmu, Allah masih bisa melunasi semuanya dalam satu kehendak. Jika kamu merasa kalimat ini menyentuh hati, kirimkan energi positifmu dengan mengetik angka 77 di dalam hati. Angka ini bukan sekadar simbol, tapi bentuk doa bersama bahwa energi baik itu menyebar ke seluruh penjuru langit. Sahabat langit, rezeki itu punya rahasia. Kadang ia datang setelah air mata yang kamu tahan bertahun-tahun. Kadang ia muncul setelah doa yang kamu kira tak didengar. Tapi sebenarnya, setiap sujud, setiap bisikan, setiap helaan napas yang penuh pasrah, semuanya sedang menembus langit satu persatu. Karena tidak ada doa yang hilang. Hanya ada doa yang sedang menunggu waktu terbaik untuk dijawab. Malam ini mungkin adalah waktu itu. Mungkin ini saat di mana Allah ingin kamu berhenti mencari di luar dan mulai datang kepadanya dengan sepenuh hati. Jadi, saat semua orang sedang tidur, coba kamu tanyakan pada hatimu, apakah aku benar-benar sudah datang kepada Allah dengan tulus? Jika belum, malam ini adalah kesempatan. Ambillah wudhu, ucapkan ya mugni dengan hati yang sadar, dan biarkan langit tahu bahwa kamu percaya. Sahabat langit, percayalah, tidak ada malam yang sia-sia kalau kamu mendekat kepadanya, dan tidak ada doa yang terlalu kecil jika diucapkan dengan penuh harap. Jika malam ini kamu sedang merasa gelap, ingatlah, bintang paling terang justru terlihat di langit yang paling hitam. Jadi jangan berhenti, karena mungkin sebentar lagi, keajaiban yang kamu tunggu sedang berjalan menuju hidupmu. Dan kalau kamu merasa video ini datang tepat saat kamu sedang butuh jawaban, itu tandanya Allah sedang menguatkan hatimu lewat pesan ini. Pegang erat keyakinan itu, dan biarkan energi positifmu mengalir malam ini. Ingatlah, sahabat langit, setiap kali kamu mengucap ya mugni, kamu sedang membuka satu pintu rezeki baru. Jangan takut tentang bagaimana atau dari mana, karena tugasmu hanya satu. Yakini, rasakan, dan serahkan. Allah tidak pernah salah waktu. Dia hanya menunggu sampai kamu benar-benar siap untuk menerima. Malam ini, semoga menjadi malam pembuka, bukan lagi malam yang kamu tangisi karena beban. Malam ini, semoga menjadi saksi bahwa Allah bisa membayar semua hutang, menyembuhkan segala luka, dan mengganti setiap kesulitan dengan kelapangan yang menenangkan. Jika kamu sampai di sini, itu berarti hatimu sedang dipanggil. Pertahankan getaran ini, karena di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana zikir ya mugni bisa menjadi magnet keajaiban dalam hidupmu. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kamu akan tahu rahasia besar yang mungkin selama ini kamu lewatkan. Sebelum lanjut, kirim energi positifmu dengan 77 di hati, dan ucapkan lirih dari jiwa yang terdalam, ya mugni, cukupkan aku dengan kasih-Mu. Sahabat langit, jika kamu sudah menyimak bagian pertama tadi dengan hati yang terbuka, sekarang saatnya kita melangkah lebih dalam. Karena di balik lafaz ya mugni yang begitu sederhana itu, tersembunyi rahasia langit yang luar biasa. Sebuah rahasia yang mampu mengubah kesempitan menjadi keluasan dan mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Mungkin kamu sering mendengar nama ini disebut dalam zikir Asmaul Husna, tapi tahukah kamu bahwa ya mugni bukan hanya sekadar nama yang indah? Ia adalah getaran spiritual yang menghubungkan hamba dengan sumber segala kecukupan, yaitu Allah yang Maha Kaya. Kata mugni berasal dari akar kata gina, yang berarti kekayaan dan kecukupan. Namun makna kekayaan di sini bukan sekadar harta benda, melainkan kondisi batin yang penuh, hati yang lapang, dan jiwa yang tidak bergantung pada makhluk. Saat seseorang benar-benar mengenal Allah sebagai Al-Mughni, ia tidak lagi takut miskin. Ia tahu semua yang ia miliki adalah titipan, dan semua yang ia butuhkan akan datang pada waktunya. Sahabat langit, pernahkah kamu merasa heran melihat seseorang yang hidupnya sederhana tapi selalu terlihat bahagia, yang rezekinya tidak melimpah, tapi hidupnya terasa cukup dan penuh syukur? Itulah tanda seseorang yang sudah disentuh oleh sifat Al-Mughni. Hatinya sudah cukup, sehingga dunia tidak bisa menguasainya. Namun, ketika hati belum mengenal makna ya mugni, kita mudah terjebak dalam ketakutan. Takut kekurangan, takut gagal, takut tidak bisa membayar hutang, takut tidak cukup. Padahal semua rasa takut itu berasal dari satu hal, lupa bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kaya.
Zikir yang mugni bukan hanya memanggil rezeki, tapi juga menghapus akar ketakutan itu. Saat kamu menyebut namanya dengan sadar, kamu sebenarnya sedang meneguhkan keyakinan bahwa rezekimu bukan dari bos, bukan dari usaha, bukan dari manusia, tapi dari Allah langsung. Bayangkan saat kamu duduk di atas sajadah, dalam sunyi malam lalu berbisik, "Ya Mughni." Setiap kali kamu mengucapkannya, getaran itu seperti mengetuk pintu-pintu takdir. Malaikat di langit dunia menyaksikan, dan setiap ketukan hatimu mengundang perhatian sang pemilik rezeki. Ada banyak kisah yang lahir dari zikir ini, bukan karena kebetulan, tapi karena janji Allah memang nyata. Pernah ada seseorang yang hidupnya penuh hutang, pekerjaannya serba sulit, tapi ia tidak berhenti mendekat kepada Allah. Setiap malam, setelah sholat tahajud, ia membaca Ya Mughni 100 kali. Hari-hari awal terasa biasa, tapi setelah 2 minggu, keadaan mulai berubah. Orang yang dulu menghindar karena ia berhutang, tiba-tiba datang menawarkan bantuan. Peluang bisnis kecil yang dulu tak dilirik, tiba-tiba berkembang pesat. Sahabat langit, bukan jumlah zikirnya yang ajaib, tapi keyakinannya. Saat hati sudah penuh dengan yakin kepada Al-Mughni, semesta pun ikut menyesuaikan getarannya. Energi keyakinan itu membuat rezeki mengalir tanpa hambatan. Dan tahu tidak, dalam setiap zikir itu, bukan hanya kamu yang bergerak menuju Allah, tapi Allah pun sedang mendekat kepadamu. Karena dalam hadis qudsi disebutkan, siapa yang mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Bayangkan, ketika kamu menyebut nama Ya Mughni, Allah pun menyebut namamu di langit. Betapa indahnya momen itu. Ketika bumi sunyi dan langit bergetar oleh bisikanmu, saat semua orang tertidur, kamu justru sedang diperhatikan langsung oleh zat yang bisa membuat mustahil menjadi mungkin. Sahabat langit, banyak orang membaca zikir ini hanya dengan lisan, tapi belum sampai ke hati. Padahal, rahasia terbesar zikir bukan pada kata-katanya, melainkan pada rasa yang menyertainya. Ketika hati benar-benar hadir, setiap kalimat menjadi doa yang menembus batas langit. Coba kamu bayangkan, saat kamu ucapkan Ya Mughni, kamu sedang menyerahkan seluruh kekhawatiranmu. Hutang yang menekan, kebutuhan yang tak terpenuhi, impian yang terasa jauh, semuanya kamu letakkan di depan Allah. Kamu tidak sedang membaca zikir untuk memperkaya diri, tapi untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada dunia. Dan disitulah keajaiban mulai terjadi. Sebab orang yang benar-benar percaya pada Al-Mughni tidak akan lagi dihantui oleh angka. Ia tidak lagi takut kekurangan, karena ia tahu siapa yang mengatur keberlimpahan. Dalam kitab-kitab klasik disebutkan, zikir Ya Mughni yang dilakukan dengan penuh kesadaran dapat membuka jalan rezeki dari arah yang tak terduga. Bahkan dalam keadaan yang paling sempit sekalipun, Allah bisa membukakan jalan lewat hal yang tak masuk akal. Seorang ulama pernah berkata, siapa yang menjadikan Allah sebagai sandaran, maka dunia akan menjadi pelayannya. Kalimat ini sederhana, tapi maknanya dalam sekali. Ketika kamu benar-benar menyerahkan diri kepada Al-Mughni, dunia tidak lagi menguasaimu. Sebaliknya, dunia justru datang kepadamu. Sahabat langit, mungkin kamu sedang berada di masa sulit sekarang, tapi percayalah, tidak ada kesulitan yang abadi. Dalam setiap kesempitan selalu ada pintu keluar, dan pintu itu bisa terbuka kapan saja, bahkan malam ini, lewat zikir yang kamu ucapkan dengan penuh keikhlasan. Namun perlu kamu tahu, zikir ini tidak bekerja seperti mantra instan. Ini bukan sihir yang langsung membuat uang turun dari langit, tapi ini adalah cara Allah menata ulang hidupmu. Kadang, keajaiban tidak datang dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk keberanian untuk melangkah lagi, atau dalam bentuk orang-orang yang Allah kirim untuk menolongmu. Mungkin esok pagi, kamu akan bangun dengan hati yang lebih ringan. Mungkin ada kabar baik yang datang dari arah yang tidak kamu sangka. Atau mungkin kamu hanya merasa lebih damai menghadapi kenyataan, dan dari situ pintu rezeki mulai terbuka perlahan. Begitulah cara kerja Al-Mughni, lembut, pelan, tapi pasti. Sahabat langit, jika kamu ingin tahu kenapa zikir Ya Mughni begitu kuat, jawabannya ada pada getaran maknanya. Saat kamu menyebut Ya Mughni, kamu sedang menegaskan kepada dirimu sendiri bahwa kamu tidak miskin. Karena hamba dari Zat yang Maha Kaya tidak mungkin menjadi hamba yang hina. Setiap kali kamu menyebutnya, kamu sedang menghapus energi negatif dari dalam dirimu. Rasa takut, khawatir, dan gelisah akan larut bersama setiap ucapannya.
Dan ketika energi itu hilang, ruang dalam hatimu terbuka untuk menerima keberlimpahan. Coba kamu renungkan sejenak. Selama ini kamu mungkin sibuk mengejar uang, tapi lupa menciptakan ruang di hati untuk menerima rezeki. Karena rezeki tidak datang pada hati yang sempit, ia hanya datang pada hati yang lapang dan yakin. Maka malam ini, ketika kamu berzikir, buka hatimu selebar-lebarnya. Jangan batasi keajaiban Allah dengan logikamu. Jangan tentukan bagaimana Dia harus menolongmu. Karena kadang yang kamu minta kecil, tapi yang Allah siapkan jauh lebih besar. Sahabat langit, hidup ini tidak pernah tentang seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa dalam kamu percaya. Dan percaya itu bukan sekadar kata, tapi rasa yang hidup dalam setiap zikirmu. Mungkin kamu pernah mendengar pepatah, rezeki itu tidak salah alamat. Benar sekali, tapi rezeki juga tidak akan datang pada hati yang tertutup. Maka bukalah pintunya malam ini dengan zikir ya mughni yang penuh kesadaran. Bayangkan setiap kali kamu mengucapkannya, pintu demi pintu terbuka di langit. Bayangkan cahaya lembut turun menyelimuti tubuhmu, membawa ketenangan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Sahabat langit, malam tahajud adalah waktu di mana bumi paling tenang dan langit paling dekat. Saat itulah getaran doa paling cepat sampai. Maka jika kamu ingin hidupmu berubah, jangan lewatkan waktu ini. Karena tahajud bukan sekadar ibadah malam, tapi pertemuan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Di saat dunia diam, Allah mendengarkanmu. Di saat semua sibuk tidur, malaikat mencatat namamu. Di saat kamu merasa sendirian, langit sebenarnya sedang bergetar karena bisikanmu. Dan dari situlah, semua yang kamu takutkan mulai berubah. Hutang yang menekan bisa berubah jadi berkah, rasa sempit menjadi kelapangan. Bahkan hidup yang terasa berat bisa berubah menjadi ringan hanya karena satu nama, ya mughni. Sahabat langit, kalau kamu mendengarkan ini sekarang dan hatimu bergetar, itu tandanya Allah sedang memanggilmu untuk datang lebih dekat. Jangan abaikan getaran itu. Biarkan hatimu merespons dengan lembut. Ucapkan dalam hati, ya mughni, cukupkan aku dengan rahmatmu. Kalimat itu sederhana, tapi bisa menggetarkan langit. Karena saat kamu benar-benar pasrah, kamu sedang menyerahkan hidupmu kepada tangan yang tak pernah gagal menjaga. Dan jika kamu percaya, malam ini bukan sekadar malam biasa. Malam ini adalah awal dari kisah baru dalam hidupmu. Kisah tentang bagaimana Allah menepati janjinya kepada hamba yang sabar dan yakin. Sahabat langit, sebelum kamu lanjut ke bagian berikutnya, tarik napas dalam-dalam dan rasakan kedamaian itu. Haturkan syukur, meski keadaan belum berubah. Karena syukur adalah magnet terbesar dari rezeki. Tulis dalam hati angka 77. Sebagai tanda kamu sedang menyalurkan energi positif untuk dirimu dan seluruh sahabat langit di luar sana yang juga sedang berjuang. Angka itu adalah simbol kekuatan, keyakinan, dan doa yang tidak akan berhenti naik ke langit. Dan ingatlah, Allah tidak pernah ingkar janji. Jika malam ini kamu datang dengan hati yang tulus, maka waktu akan membuktikan bahwa ya mughni bukan sekadar zikir, tapi kunci yang membuka pintu langit untukmu. Malam ini, semesta sedang bersaksi bahwa satu hamba telah kembali kepada Tuhannya dengan penuh cinta. Sahabat langit, bersiaplah. Karena di bagian ketiga nanti, kita akan membahas lebih dalam bagaimana zikir ya mughni bisa menjadi magnet spiritual yang tidak hanya memanggil rezeki, tapi juga mengubah seluruh arah hidupmu. Dan siapa tahu setelah itu, kamu akan sadar bahwa keajaiban yang selama ini kamu tunggu ternyata sudah berada di depan matamu. Sahabat ilmu langit yang luar biasa, malam ini kita telah sampai di bagian paling penting dari perjalanan spiritual kita. Jika di bagian pertama kita memahami makna tahajud dan mengenal nama agung ya mughni, lalu di bagian kedua kita menyelami keajaiban dan cara berzikirnya, maka sekarang saatnya kita menyaksikan bagaimana kekuatan itu benar-benar bekerja dalam kehidupan nyata. Karena sejatinya, sahabatku, zikir bukan hanya sekadar bacaan di lisan. Ia masalah energi yang hidup, yang berputar dan bekerja di alam tak kasat mata. Dan ketika energi itu dihidupkan lewat hati yang pasrah dan keyakinan yang bulat, maka yang terjadi sungguh di luar logika manusia. Bayangkan seseorang yang sudah berbulan-bulan dikejar tagihan. Telepon penagih tidak berhenti berdenting. Pikirannya sesak, tidurnya tidak nyenyak. Namun suatu malam ia terbangun. Ia wudhu, lalu menunaikan 2 rakaat tahajud dengan air mata. Setelah salam, ia berzikir perlahan ya mughni, ya mughni, ya mughni 100 kali.
Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia tahu satu hal. Hatinya mulai tenang. Keesokan paginya, tanpa ia sangka, ada transfer masuk. Bukan pinjaman, bukan bantuan, tapi pembayaran dari seseorang yang sudah lama berutang padanya, jumlahnya persis seperti yang ia butuhkan. Apakah itu kebetulan? Atau itulah cara Allah menunjukkan bahwa barang siapa memohon kepadaku di malam hari, akan aku kabulkan permintaannya. Sahabat ilmu langit, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, termasuk kamu yang sedang mendengar kisah ini. Mungkin kamu sedang berada di posisi yang sama, tertekan, lelah, atau bahkan hampir menyerah karena masalah finansial. Tapi malam ini, biarkan kata Ya Mughni mengetuk pintu rezekimu. Ketika kamu menyebut namanya, bukan hanya bibirmu yang bergerak. Energi dari hatimu menggetarkan langit, karena setiap kali hamba menyebut nama Allah dengan penuh cinta, malaikat akan naik membawa doa itu ke langit tertinggi. Dan di sana takdir mulai ditulis ulang. Tahukah kamu mengapa zikir ini begitu dahsyat? Karena Ya Mughni bukan hanya berarti yang maha memberi kekayaan, tapi juga yang maha mencukupkan, maha membebaskan, dan maha meninggikan derajat. Saat kamu berzikir dengan hati yang berserah, kamu sebenarnya sedang berkata, Ya Allah, cukupkanlah aku denganmu. Dan itulah bentuk kekayaan yang sejati. Kekayaan sejati bukan hanya uang yang menumpuk di rekening, tapi hati yang tenang, pikiran yang lapang, dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu cukup untukmu. Namun sahabatku, jangan salah paham. Zikir ini bukan mantra ajaib yang membuat uang jatuh dari langit tanpa usaha. Tapi ia adalah kunci yang membuka jalan usaha. Ia membuat langkahmu ringan, rezekimu terarah, dan hatimu terhubung dengan sumber segala kekayaan, yaitu Allah. Karena terkadang, sebelum Allah memberimu harta, ia terlebih dahulu menata hatimu, agar ketika rezeki itu datang, kamu tidak sombong, tidak lupa, dan tidak menjauh darinya. Itulah sebabnya banyak orang yang setelah rutin tahajud dan berzikir Ya Mughni, hidupnya bukan hanya membaik secara materi, tapi juga semakin damai secara batin. Ada kisah seorang pedagang kecil di Pasuruan. Ia berkata bahwa setiap malam ia bangun pukul 3, lalu tahajud dan berzikir Ya Mughni 100 kali. Awalnya ia hanya jualan di pinggir jalan. Tapi entah bagaimana, pelanggan terus bertambah, usahanya berkembang, dan kini ia mampu membuka toko besar. Saya berat Isam, saya tidak tahu bagaimana caranya. Tapi saya tahu, setiap kali saya berzikir Ya Mughni, hati saya merasa cukup. Dan ternyata ketika hati merasa cukup, rezeki malah berdatangan. Inilah rahasia yang banyak orang lewatkan. Ketika hati merasa cukup, dunia akan mendatangimu. Karena kamu sudah tidak berlari lagi mengejar, kamu sudah berada dalam frekuensi orang yang penuh syukur. Dan ingat sahabat, syukur adalah magnet terbesar bagi rezeki. Orang yang selalu mengeluh akan sulit melihat peluang. Tapi orang yang terus bersyukur, walau sedikit, akan dibukakan pintu-pintu yang tak disangka. Jadi, saat kamu membaca Ya Mughni malam ini, jangan hanya berharap uangmu tiba-tiba datang, tapi berharaplah hatimu menjadi tenang, langkahmu dimudahkan, dan rezekimu datang dari arah yang tak kamu sangka. Karena begitulah cara Allah bekerja. Tidak lewat keajaiban yang mencolok, tapi lewat kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Mungkin besok kamu akan menerima kabar baik. Mungkin lusa seseorang menghubungimu untuk proyek baru. Atau mungkin minggu depan hutangmu terlunasi tanpa kamu tahu bagaimana prosesnya. Itulah buah dari keyakinan dan ketulusan zikir. Karena ketika kamu berdoa di sepertiga malam, sebenarnya kamu sedang menanam benih. Tidak semua langsung tumbuh besok, tapi percayalah, tanah hatimu sedang bekerja. Air mata tahajudmu adalah air penyuburnya. Dan zikir Ya Mughni adalah cahaya yang menumbuhkannya. Jangan remehkan kekuatan 100 kali zikir di tengah malam. Setiap sebutan adalah sinyal spiritual yang dikirim ke langit. Dan ketika langit sudah terbuka, bumi pun akan tunduk. Semua yang sulit menjadi mudah, semua yang buntu menjadi terang, semua yang berat menjadi ringan. Sahabat ilmu langit, banyak orang gagal karena mereka berhenti terlalu cepat. Mereka ingin hasil instan, padahal yang mereka minta adalah perubahan besar. Maka jangan berhenti hanya karena hari ini belum terlihat hasilnya, karena bisa jadi malaikat sedang dalam perjalanan membawa rezekimu. Kuncinya hanya satu, istiqomah. Jadikan zikir Ya Mughni bukan sebagai jalan keluar sementara, tapi sebagai gaya hidup spiritual. Bacalah setiap selesai tahajud,
Jadikan itu rutinitas yang menenangkan. Karena ketika kamu sudah menyatu dengan nama ini, hidupmu akan berubah tanpa kamu sadari. Dan jika malam ini kamu sedang diuji, mungkin bukan karena Allah ingin menyulitkanmu, tapi karena Ia ingin kamu datang mendekat. Ujian itu bukan hukuman, tapi undangan. Undangan agar kamu kembali ke sepertiga malam, kembali memanggil namanya, dan kembali mengingat bahwa semua yang kamu miliki hanyalah titipan. Maka jangan takut pada hutang, jangan gentar pada kekurangan. Takutlah hanya jika hatimu menjauh dari Allah. Karena selama hatimu masih terikat kepadanya, tidak ada pintu yang benar-benar tertutup. Malam ini, mari kita kuatkan niat. Mari jadikan tahajud bukan sekadar rutinitas, tapi perjalanan jiwa. Ketika kamu mengucap Ya Mughni, bayangkan semua bebanmu luruh, semua hutangmu terbayar, semua kekhawatiranmu berubah jadi cahaya. Karena yang kamu sebut bukan sekadar nama, tapi sifat ilahi yang mampu membalikkan keadaan dalam sekejap. Sahabat ilmu langit, sebelum video ini berakhir, aku ingin mengajakmu menyalurkan energi positif bersama. Jika kamu merasakan getaran ketenangan malam ini, ketik angka 77 di kolom komentar. Angka itu bukan sekadar simbol, tapi tanda bahwa hatimu sedang selaras dengan energi langit. Dan ketika banyak hati bersatu dalam satu niat baik, energi itu akan naik ke langit dan kembali turun membawa keberkahan, karena doa yang dilakukan bersama selalu memiliki kekuatan yang berlipat. Jadi tetaplah bersama ilmu langit, karena setelah ini kita akan bahas hal yang lebih dalam lagi, tentang bagaimana doa di sepertiga malam bisa membuka pintu langit yang paling tinggi. Karena mungkin saja, malam ini adalah malam di mana nasibmu berubah. Dan semua itu dimulai dari satu kalimat sederhana, Ya Mughni. Sahabat ilmu langit yang penuh cahaya, malam ini kita telah berjalan jauh bersama. Kita memulai perjalanan ini dengan sebuah keyakinan sederhana, bahwa tidak ada satupun yang kebetulan dalam hidup seorang hamba. Jika kamu bisa sampai di bagian ini, itu bukan karena algoritma, bukan karena rekomendasi YouTube, tapi karena Allah sedang memanggilmu untuk kembali mendekat. Sejak bagian pertama kita membahas tentang makna tahajud, tentang bagaimana waktu di sepertiga malam adalah momen paling sakral antara langit dan bumi. Kita menyadari bahwa ketika semua orang sedang tidur nyenyak, ada satu golongan hamba yang justru dipilih untuk bangun, bukan karena kuatnya tekad, tapi karena lembutnya panggilan dari Allah. Kemudian di bagian kedua, kita mengenal nama agung Ya Mughni, salah satu dari Asmaul Husna yang menyimpan energi luar biasa. Sebuah nama yang bukan hanya berarti maha kaya, tapi juga maha pemberi kecukupan. Dan kita belajar bahwa zikir ini bukan sekadar bacaan, tapi kunci pembuka rezeki, pelunasan hutang, dan ketenangan hati yang sejati. Lalu di bagian ketiga, kita menyaksikan bagaimana zikir ini bekerja di dunia nyata. Bagaimana seseorang bisa keluar dari kesempitan, dari lilitan hutang, dari rasa tidak berdaya, hanya karena ia mau sujud dan menyebut Ya Mughni 100 kali dengan penuh keyakinan. Tidak ada sihir, tidak ada trik, hanya hubungan yang jujur antara hamba dan Tuhannya. Dan kini, di bagian terakhir ini, kita akan menutup perjalanan ini dengan satu pemahaman besar, bahwa keajaiban itu bukan hal mustahil, bahwa langit memang mendengar, dan bahwa setiap butir air mata yang jatuh di sepertiga malam tidak pernah sia-sia. Sahabat ilmu langit, manusia seringkali lupa bahwa dalam setiap ujian, Allah selalu menyisipkan pesan. Ketika kamu berada dalam kesempitan, itu bukan tanda Allah marah, tapi tanda bahwa Dia sedang ingin bicara padamu. Dan bicaranya hanya bisa kamu dengar ketika dunia sedang diam, ketika tidak ada suara lain selain bisikan hati. Disitulah fungsi tahajud dan zikir Ya Mughni. Ia membawa jiwamu naik, menembus batas dunia. Karena sebenarnya, manusia bukan sekadar tubuh yang mencari uang, tapi jiwa yang mencari cahaya. Banyak orang hari ini berjuang keras mencari rezeki siang dan malam, tapi anehnya, semakin mereka kejar, semakin terasa jauh, semakin banyak cara dicoba, semakin sempit rasanya. Itu karena mereka lupa bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, tapi soal izin. Dan izin itu hanya turun dari langit kepada hati yang dekat dengan Allah. Ketika seseorang bangun di malam hari, lalu memohon dengan air mata, Ya Mughni, cukupkanlah aku, maka saat itu juga langit mencatatnya. Tidak ada doa yang menguap begitu saja. Ia disimpan, diatur waktunya, dan dikembalikan di saat paling tepat. Mungkin kamu tidak langsung melihat hasilnya besok pagi, tapi kamu akan mulai merasakannya dalam bentuk yang halus,
pikiranmu lebih jernih, hatimu lebih tenang, dan langkahmu lebih ringan. Itulah tanda bahwa doa dan zikirmu sedang bekerja. Ketenangan hati adalah rezeki pertama yang Allah berikan kepada orang yang sabar. Dan ketenangan itu akan menarik rezeki lain untuk datang, karena hati yang damai membuat seseorang lebih mudah bersyukur, lebih jernih berpikir, dan lebih siap menerima anugerah. Sahabatku, banyak orang memandang zikir ya mugni hanya dari sisi materi. Mereka ingin cepat kaya, cepat lunas, cepat berhasil. Padahal hakikat dari zikir ini jauh lebih dalam. Ia bukan hanya membayar hutangmu di dunia, tapi juga membebaskanmu dari hutang batin, dari rasa khawatir, takut, iri, dan gelisah. Ketika kamu sudah merasa cukup bersama Allah, maka dunia pun akan mengikutimu. Tapi selama kamu masih merasa dunia lebih besar dari Allah, maka hidupmu akan selalu dikejar-kejar oleh kekurangan. Ingat, orang yang kaya bukanlah yang paling banyak hartanya, tapi yang paling tenang jiwanya. Dan zikir ya mugni adalah jalan menuju ketenangan itu. Sahabat ilmu langit, ada satu rahasia besar yang sering luput dari perhatian. Ketika kamu berzikir menyebut nama ya mugni, kamu sebenarnya sedang menyerahkan kendali hidupmu kepada Allah. Kamu sedang berkata, "Ya Allah, Engkaulah yang mengatur, aku hanya menjalani." Dan pada saat itu, kehidupanmu mulai berjalan sesuai takdir terbaik yang telah disiapkan. Itulah sebabnya, orang yang istiqomah dalam zikir ini seringkali mendapatkan jalan keluar dari arah yang tidak pernah ia duga. Karena Allah tidak pernah diam melihat kesungguhan hambanya. Ada seorang wanita di Jakarta yang terjerat hutang ratusan juta. Ia merasa semua pintu tertutup. Sampai suatu malam ia menonton video tentang ya mugni. Ia mencoba membaca 100 kali setiap selesai tahajud dengan air mata dan ketulusan. 3 bulan berlalu, tanpa disangka ia mendapat proyek besar dari klien lama yang dulu menolak bekerja sama. Dari situ ia mampu melunasi semua hutangnya. Ketika ia ditanya apa yang membuatnya kuat, ia diberi sama Igor, "Saya benar tahu bagaimana rezeki itu datang, tapi saya tahu hati saya sudah lebih dulu tenang." Dan disitulah rahasia besar bekerja. Ketika hati sudah tenang, pintu rezeki terbuka. Begitulah cara Allah menolong. Tidak selalu dengan cara yang spektakuler, tapi dengan mengubah keadaan batin kita terlebih dahulu. Karena jika hati sudah benar, maka seluruh urusan dunia akan mengikutinya. Sahabat ilmu langit, dunia ini bukan sekadar tempat untuk mengejar, tapi tempat untuk belajar berserah. Dan orang yang paling beruntung adalah dia yang mampu menyeimbangkan keduanya, berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi tetap pasrah kepada ketetapan Allah. Itulah makna sejati dari ya mugni. Ia bukan sekadar zikir untuk meminta, tapi juga zikir untuk menerima. Karena kadang, yang Allah berikan bukan apa yang kamu minta, tapi apa yang kamu butuhkan. Ketika kamu meminta kelimpahan, mungkin Allah memberimu kesempitan agar kamu belajar bersyukur. Ketika kamu meminta kekayaan, mungkin Allah menundanya agar kamu belajar ikhlas. Tapi setelah itu, Dia akan memberi dengan cara yang lebih indah, karena hatimu sudah siap untuk menerimanya. Itulah proses yang dilalui setiap pejuang malam. Mereka menangis dalam sujud, bukan karena lemah, tapi karena tahu di sanalah sumber kekuatan mereka. Mereka berzikir ya mugni bukan karena ingin kaya, tapi karena ingin merasa cukup dengan kasih sayang Allah. Dan inilah rahasia mengapa mereka tampak tenang dalam badai, tetap kuat dalam kekurangan, dan terus tersenyum dalam ujian. Karena hati mereka sudah dipegang langsung oleh Zat yang Maha Mengatur. Sahabat ilmu langit, jika hari ini kamu sedang berada dalam situasi sulit, mungkin ini bukan akhir, tapi awal dari perubahan besar. Jangan pandang kesulitanmu sebagai beban, pandanglah sebagai undangan dari Allah untuk kembali pulang. Bangunlah di malam hari, hadirkan hatimu, lalu bisikkan dengan lembut, "Ya mugni, ya mugni, ya mugni," sebanyak 100 kali. Tidak perlu tergesa, tidak perlu terburu-buru. Biarkan namanya menyelinap ke dalam hatimu. Biarkan setiap getarannya menenangkan jiwamu. Dan ketika kamu selesai, jangan terburu meminta. Diamlah sejenak, rasakan ketenangan itu. Karena disitulah doa paling jujurmu mulai naik ke langit. Percayalah, tidak ada zikir yang sia-sia. Setiap kali kamu menyebut namanya, satu pintu langit terbuka. Mungkin kamu tidak melihatnya, tapi hidupmu perlahan akan berubah. Orang-orang akan datang menawarkan bantuan, peluang baru muncul, dan hati yang dulu sesak mulai terasa lapang. Itulah cara Allah membayar doamu. Bukan dengan keajaiban tiba-tiba,
tapi dengan perubahan yang halus dan sempurna. Sahabat ilmu langit, inilah pesan penutup malam ini. Jangan berhenti hanya karena hasil belum terlihat, karena doa itu seperti benih. Ia butuh waktu untuk tumbuh, dan malam adalah tanah paling subur untuk menanamnya. Jika kamu terus menanam, maka suatu hari, kamu akan memetik hasil yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Karena Allah tidak pernah menunda tanpa alasan. Ia hanya menyiapkan momen terbaik agar kamu siap menerima dengan penuh syukur. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan tersenyum sambil berkata, "Ternyata semua doa yang dulu aku panjatkan tidak pernah hilang. Allah hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjawabnya." Maka teruslah berzikir, teruslah tahajud, teruslah menyebut Ya Mughni dengan hati yang yakin, karena setiap malam adalah kesempatan baru untuk membuka pintu langit. Sebelum kita menutup perjalanan ini, mari kirimkan energi positif bersama. Jika kamu merasakan kedamaian malam ini, ketik angka 77 di kolom komentar. Jadikan angka itu sebagai simbol bahwa kamu siap menerima keberkahan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Karena ketika banyak hati bersatu dalam kebaikan, langit akan bergetar, dan bumi akan menumbuhkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Sahabat ilmu langit, ingatlah selalu, kekayaan sejati bukan di tangan tapi di hati. Dan ketika hatimu sudah penuh dengan zikir, maka dunia pun akan datang kepadamu tanpa kamu harus mengejarnya. Inilah rahasia malam. Inilah keajaiban zikir Ya Mughni. Dan inilah bukti bahwa selama Allah masih menjadi tujuanmu, tidak ada hutang yang terlalu berat, tidak ada rezeki yang tertutup, dan tidak ada doa yang tidak didengar. Teruslah melangkah di jalan cahaya ini, karena langit sedang menunggu doamu berikutnya. Dan semoga setiap tahajudmu, setiap zikirmu, dan setiap air matamu malam ini menjadi saksi bahwa kamu termasuk dalam golongan yang dipilih. Golongan yang Allah cukupkan, Allah tinggikan, dan Allah muliakan. Semoga hatimu tenang, rezekimu lapang, dan hidupmu penuh berkah. Karena siapapun yang menyeru Ya Mughni dengan hati yang tulus, tidak akan pernah dibiarkan hidup dalam kekurangan. Inilah jalan para pejuang malam. Jalan yang sunyi tapi penuh cahaya. Jalan yang berat tapi berujung indah. Dan malam ini kamu telah menjadi bagian dari mereka.